Selamat sore teman-teman YouTube. Ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF dari Kebumen. Kali ini saya mau mengulas pertanyaan dari teman-teman. Ada mungkin 3 atau 4. Memang saya jawab lewat konten saja, jadi teman-teman lain juga bisa melihat seperti itu. Jadi ini kita lihat di unggahan saya, Mas Agus Sulistyo. Mas Agus Sulistyo ini tanya, Om mau tanya, kalau atap kandang dari separuh galvalum, separuhnya lagi UV fiber, gimana ya? Apa nanti sangat mengganggu kelangsungan reproduksi murai tersebut? Saya baru mulai breeding murai. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Cuman saya memberikan saran ke Mas Agus Sulistyo. Coba review unggahan-unggahan saya sebelumnya. Ini pernah saya bahas, cuman ini mungkin lebih mendetail. Jadi gini, kalau saya pakai galvalum atau pakai seng, saya kurang menyarankan. Kenapa kurang menyarankan? Karena itu panas sekali. Kalau boleh saya sarankan, pakainya asbes. Dan asbes pun kalau boleh saya sarankan lagi yang tebal. Itu asbes ada yang gelombang gede, yang tebal dengan yang gelombang kecil. Kalau saya di sini sudah di gelombang kecil, karena gelombang gedenya sudah nggak diproduksi mungkin. Tapi kalau di tempat Mas Agus ada, bisa dipakai. Jadi dia semakin tebal, dia akan lebih lama menyerap panas, nggak gampang turun ke bawah. Kalaupun mau yang untuk menyerap panas itu ada. Saya temen Palembang itu dia pakai kayak plastik gitu, yang gelap, jadi dia nerima panas, nggak sampai tembus ke bawah. Jadi saya sarankan ke situ, Mas. Itu lebih berkenaan dengan panas ya akhirnya nanti. Dan kalaupun sudah dibikin seng, kalau bisa ya tinggi. Kalau tempat saya ini bisa dilihat di belakang situ, itu pakai asbes kurang lebih jaraknya dari kandang setengah meter, dari gelodoknya mungkin sekitar 80 cm sampai 1 meter. Jadi supaya nggak panas sekali, itu menghindari telur supaya nggak bonor. Kalau orang Jawa bilang kemlokoren, ada embrionya tapi nggak bisa netes. Nah, itu saran saya untuk antisipasinya seperti itu. Jadi lebih ditinggiin. Kalau sudah terkandung seng ya ditinggiin. Kalau memang sudah tidak memungkinkan ditinggiin, gelodoknya yang diturunin. Terus kalau bisa dikasih sirkulasi udara yang bagus. Karena kepanasan juga nggak bagus. Tapi kalau kandang itu sudah jadi dan kemungkinan kecil bisa direnov, kalau memang belum dipakai, saran saya direnov, Mas. Tapi kalau sudah dipakai atau sudah ada burungnya, ya diantisipasi, ya gelodoknya diturunin. Saluran udaranya diperbanyak, jadi sirkulasinya bagus, nggak panas. Terus mungkin di depannya kandang dikasih tanaman. Supaya apa? Supaya adem. Kayak di tempat saya ini depannya tanaman. Ini ada ketela Jepang, ada duren, ada nangka, ada jambu. Nah, ini baru nandur lagi duren ini, yang baru ada buahnya ini. Nah, jadi di depan kandang supaya adem. Ademnya itu kalau ada pohon, itu juga oksigen yang dihasilkan lebih banyak. Pasti lebih adem. Nah, tingkat produksinya bisa bagus. Bisa kegagalannya ini kecil, seperti itu. Nah, itu mungkin menjawab Mas Agus ya. Jadi saran saya seperti itu, Mas Agus Sulistyo. Jadi itu yang pertama. Terus nah, ini yang kedua, ini dari saya nggak tahu Mas, nggak tahu Mbak ini. Namanya Retno Damayanti. Selamat siang. Ini Bu atau Mas Retno Damayanti. Kalau namanya sih harusnya cewek ya. Jadi saya anggap cewek aja lah. Jadi saya panggil Bu. Bu, pertanyaannya Ibu. Nah, ini Om tanya, penerangan kandang kurang maksimal. Kandang saya indoor. Solusi bagaimana? Kalau pakai lampu seperti apa? Nah, jadi
Gini, kalau di indoor ada beberapa solusi ya. Kalau memang tidak ada tempat lain, ya mau tidak mau dikasih lampu supaya terang. Tapi terangnya lampu beda dengan terang atau panasnya matahari. Jadi kalau di indoor diusahakan ada sinar matahari masuk. Kalau atapnya genteng, gentengnya diganti genteng yang kaca. Nah, kalau atapnya seandainya seng atau apa, dikasih yang fiber supaya ada cahaya masuk. Itu penting. Karena beda cahaya lampu dengan cahaya panas matahari itu berbeda sekali. Kalau cahaya matahari menyehatkan kalau pagi, kalau siang dia bisa membunuh kuman yang di dalam kandang. Tapi kalau lampu nggak bisa, lampu hanya cuma terang tok fungsinya. Jadi itu yang bisa tak sampaikan ke Mbak Retno Damayanti. Nah, solusinya ya kalau bisa dikasih penerangan, sinar matahari masuk. Kalau tidak memungkinkan dari atas, dari samping, supaya ada sinar matahari masuk. Memang secara ideal kurang ideal, tapi kalau mungkin ada teman-teman yang sharing, wah Pak, saya di dalam ruangan produksi baik-baik saja Pak. Ya baik-baik saja, cuman secara tingkat produksi pasti bagus yang pasti bagus yang di luar dan kena sinar matahari langsung. Itu secara produktif ya, secara produktivitas seperti itu. Jadi bukannya tidak bisa, cuman harus ada perhatian khusus. Nah, itu kalau memang ibu pakainya lampu, bawahnya apa? Kalau bawahnya semen ya sering-sering dibersihkan, kasih antisep supaya nggak banyak virusnya, nggak banyak bibit penyakitnya. Nah, fungsinya panas kan untuk itu. Nah, kalau bawahnya saya ini pakai pasir, ya sekali panen, kalau bisa pasirnya diganti semua baru, kasih semprot antisep. Jadi kandang itu steril, kandang itu sehat, seperti itu Bu Retno Damayanti. Jadi sarannya saya ya coba diberi. Kalau cuman kepepetnya lampu ya sudah dicoba saja. Cuman biasanya ya hasilnya pasti kurang maksimal. Bisa tapi kurang maksimal. Karena kita kalau ngomong standar ideal itu kan ada pembanding yang pasti. Terus pernah dicoba di beberapa tempat baru kita ngomong ideal. Kalau kandang ideal ya menurut saya yang pernah tak kupas di unggahan saya sebelumnya, harus ada satu sinar matahari masuk. Ya toh. Kedua, sirkulasi udaranya bagus. Ketiga, kebersihan bawahnya juga harus diperhatikan. Kalau masalah ukuran kandang ya, kalau di tempat saya paling lebarnya sama dengan ram supaya nggak motong. Ada 90, ada 1 meter. Tinggi kurang lebih 2,5. Sampai atap kurang lebih 3,5. Jadi mah agak tinggi. Terus ke belakangnya kurang lebih 2 meter. 1,5, 2 meter lah. 2 meter mungkin ideal. Jadi itu ideal menurut saya. Nah, berarti menurut saya ini mungkin kandang lebih kecil juga bisa jadi. Kalau kita ngomong jadi, bisa. Digedein juga bisa. Tapi kalau kita, kan saya tiap kandang ini 1 rek 14. Saya bagi, ideal 14, ya saya baginya 14 seperti itu. Dibagi 7 juga bisa, cuman secara efektif kan karena kandang saya banyak, ya kegedean buat apa? Dilihat juga sudah cukup gede menurut saya. Kalau bisa lagi teman-teman di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang perbatasan Jawa Timur dan tempat lain, itu pakai sangkar gantung, sangkar murai gantung juga bisa. Kalau ngomong bisa, semua bisa. Temen ada, kandangnya cuma 1 meter, tinggi 1 meter. Kalau angrem, kalau netes, ngeloloh, dibuka dari atas, dilihat gitu bisa. Nah, tapi apakah produksinya bisa stabil? Apakah satu periode itu bisa memenuhi kuota? Kalau kita ngomong satu periode itu kurang lebih selama setahun, paling enggak 10-12 kali kita ngomong normal. Ada yang 15 kali, ada tetap. Cuman kita ngomong normal kurang lebih 10-12 kali. Nanti indukan akan mabung kembali. Nah, jadi itu mungkin bisa membantu ya Bu Retno ya. Terus saya next ke Nah, Om Ade atau Mas Ade Novriansyah. Selamat sore Mas Ade Novriansyah. Jadi dia tanya gini, Om, bagaimana cara proses perawatan pastol yang benar dan bagaimana cara membuat agar murai tidak galak
Pertanyaannya banyak nih. Jadi pertama, proses perawatan proses perawatan pastol yang benar. Kedua, bagaimana cara membuat agar murai tidak galak. Terus yang ketiga, bagaimana cara membuat murai jadi liar. Nah, jadi gini, kita ngomong trotol dulu. Kalau trotol di tempat saya memang rata-rata liar. Tidak ada yang jinak, tidak ada. Cara bikin liar gampang. Kalau makan jangan dilolohkan. Bruk 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 bruk. Kasih. Sudah, bersihkan tinggal ditarik, ganti, pasang. Memang saya ada 2 orang, saya suruh gantian. Jadi tidak melulu orang itu aja. Terus jangan istilahnya dipakai main. Dikasih tangan, diloloin gitu, dicetetin gitu jangan. Karena kita main burung lomba. Jadi itu yang masalah merawat biar murainya enggak jinak, ya toh. Terus perawatan murai pastol yang benar. Jadi gini, kalau perawatan murai pastol yang benar, saya agak bingung jawabnya. Tapi saya kembalikan atau saya mencontohkan di tempat saya saja, paling gampang. Jadi di tempat saya gini, trotol kita rawat sama. Nah, mati sama itu kita pagi kasih jangkrik 5-10. Bruk, pagi kita keluarkan, kasih cebuk kecil, kasih air penuh biar mandi. Jemur kurang lebih 30 menit, kita balikin lagi, dibersihkan, kasih kroto 1 cebuk. Kita ablak, kita buka, sore kita kasih lagi jangkrik kurang lebih 8-10 lah. Nah itu perawatan trotol seperti itu. Kita memang lost di fooding. Kalau orang tanya, kenapa nggak makan fur gitu? Kalau mau difurkan bisa, itu permintaan. Tapi kalau orang nggak minta, saya pasti akan rawat sesuai standar saya. Nah, seperti itu. Jadi rawat terus sampai mabung. Nah, setelah selesai mabung, itu pola perawatan beda. Begitu bulunya full, ya toh, porsi jangkrik kita turunkan. Jadi 55. Nah, jadi 55, krotonya tetap. Perawatannya kita ajarin karamba ya 2 hari sekali mandi sore. Harian kita ablak, kita buka. Kenapa diablak dibuka? Supaya kita juga bisa ngatur berainya, biar nggak terlalu over berai. Nah, terus sore kita mandikan, anginan kita kerodong. Sudah, kita rawat seperti itu, mandi jemur seperti itu aja. Nanti dinaikkan. Awal pertama kali pagi kita jemur bulu baru 15 menit dulu, selama seminggu. Minggu depan kita naikin jadi setengah jam. Secara sampai berarti seminggu lagi, 2 minggu. Minggu ketiga seminggu kita naikin 45 menit. Sebulan jadi 1 jam. Kita stabilkan 1 jam dulu. Nah, dengan perawatan mandi jemur yang seperti ini, biasa burung itu kita ngomongnya galak nanti. Akhirnya dia kalau badannya sudah mulai bagus, kita ngomong mabung itu kan burung sakit. Ganti bulu. Kalau orang itu sakit lah. Ganti bulu, begitu nanti selesai, badannya enak, dia akan mulai galak. Nah, mulai galak ini settingan juga tergantung kita. Kalau nanti kita sudah mulai galak, kita mau coba, ya kalau saya paling H-1 saya full kerodong, siang tambahin jangkrik 5, sudah. Minggunya dicoba nggak dimandiin dulu lah, supaya apa, takutnya berai toh. Nah, kita coba ke lapangan, dibawa, dibuka, digantang di pinggir dulu, berani bunyi apa enggak, sambil minum, ngopi, ya kan, di warung nggak usah dilombakan dulu, berani dulu. Sudah berani, oke, nanti seminggu 2 minggu lagi kita coba yang sama. Berani gacor, kita beliin tiket latihan, taruh di pinggir. Nah, hariannya kembali jangkriknya 5, paling colok hongkong 3-5 lah. Proto, sudah, lihat seperti apa. Nah, begitu dilihat, coba sekali, 2 kali, 3 kali, baru kita evaluasi. Evaluasi kurangnya di mana. Kalau kurang kenceng, coba nggak dimandiin. Nah, dengan rawatan yang sama, coba nggak dimandiin. Bisa jadi juga dengan rawatan yang sama, dimandiin, tapi furinya dinaikin. Tapi kalau saya seneng, dimandiin aja, supaya agak turun berainya. Nah, kalau kurang naik, ya nggak usah dimandiin. Nah, kalau nggak dimandiin, seperti apa? Kurang kenceng, masih kurang kenceng, tambah pudingnya. Jadi mendingan kita naikkan stepnya pelan-pelan supaya kenceng.
Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi ngedropinnya juga agak susah nanti. Nah, pola rawatan burung itu tiap burung berbeda. Jadi harus dicari karakternya. Contoh kata ada yang tanya, bagusnya diumbar atau tidak? Saya nggak bisa jawab. Karena apa? Bukan saya yang nyanding, bukan saya yang langsung rawat burungnya. Saya masih sarankan, dengan rawatan yang sama, coba diumbar. Kamu lombakan, karena ini burung lomba. Dilombakan seperti apa? Nah, oh, bagus seandainya. Terus, kalau nggak diumbar seperti apa? Tak garis bawahi, dengan rawatan yang sama, mandi, jemur, puding sama. Nah, dicoba lagi. Oh, ternyata jadi bagus. Oh, berarti ini burung maunya diumbar. Kalau kemarin diumbar. Tapi kalau diumbar jadinya tidak bagus, ya sudah dibalikin lagi, nggak usah diumbar. Jadi diumbar atau tidak itu tergantung burungnya, bukan tergantung kita. Diumbar ada yang jadi bagus, ada yang jadi nggak bagus. Ada. Tidak diumbar, ada yang jadi bagus, ada yang jadi tidak bagus, ada. Jadi kita harus tahu karakter burungnya itu seperti apa. Nah, memang nggak gampang, nyari rawatan itu nggak gampang. Kita lihat burung stabil-stabil itu, ya karena memang pola rawatannya stabil. Gitu loh. Jadi pola makan juga sama. Ada burung saya yang dikasih nama bayi ajaib yang di Mas Sami Magelang. Itu nggak kena Hongkong, nggak kena kroto. Hari lomba nggak kena, cuman jangkrik tok aja makannya. Karena apa? Ya karena tiap hari adaptasinya seperti itu, cuman makannya jangkrik sama fur. Dirubah belum tentu jadi lebih baik. Nah, jadi pola rawatan ini sebenarnya karena kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa dipupuk dari trotol. Kenapa saya sebagai peternak? Ya kalau lihat di pesanan saya, puji Tuhan banyak yang pesen. Karena memang mendidik burung dari trotol itu lebih gampang daripada kita mendidik dalam tanda kutip muda hutan atau yang sudah tua. Susah. Itu pasti. Nah, cara gampangnya itu sama kayak manusia lah. Manusia kalau sudah umur, sudah tua, dikandani ki angel, dikasih tahu susah. Makanya dari kecil itu diajarin itu dari kecil, dirawat dari kecil. Nah, jadi perawatan itu tidak ada yang pakem, tapi kebiasaan. Kebiasaan dan kita sebagai orang yang rawat, kita harus tahu maunya burung seperti apa, bukan maunya manusia, maunya burung. Kalau kita bisa cari tahu maunya burung, pudingnya apa, mandinya seperti apa, mau pagi, siang, sore atau malam, jemurnya berapa lama, diumbar atau tidak, pakainya makanan apa, cuman kroto kah atau jangkrik kah, ataukah ular Hongkong kah, ataukah cacing kah, ataukah ular kandang kah, ataukah ular bumbung kah. Nah, itu burungnya jangan kita, kalau kita sepertinya nggak bakal jalan itu burung. Karena dipaksa untuk ngikut aturan kita. Nah, gitu loh. Jadi kita harus maunya burung. Seperti itu. Ya, jadi di samping karena kebiasaan ya kita harus cari tahu maunya seperti apa. Oke. Nah, nanti kita sambung kembali, break sebentar, saya mau ngopi dulu. Selamat sore, berkah dalam.